Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik semua ya. Bagaimana, apa sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, nah jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, bukan? Nah, jadi kepada ketua kelas, ibu minta tolong untuk memimpin doanya ya. Oke, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Di sini ada yang punya adik atau ponakan yang masih bayi nggak di rumah? Oke. Nah, kalau punya, otomatis di rumah kalian pasti ada ayunan untuk adik atau ponakan kalian, bukan? Kalian pernah memperhatikan nggak di ayunan tersebut kan ada pegas atau per lah yang sering kita sebut ya. Kalian pernah memperhatikan nggak apa yang akan terjadi pada per atau pegas tersebut ketika adik atau ponakan kalian itu naik ke ayun yang ada di rumah kalian? Iya, naik turun. Ada yang tahu nggak konsep apa yang mempengaruhi pada si pegas tersebut? Iya, benar, elastisitas. Tepuk tangan untuk Mia. Oke. Nah, minggu lalu ibu sudah menjelaskan kan kepada kalian pengertian dari elastisitas. Ada yang bisa menyebutkan pengertian dari elastisitas? Iya, silakan Farah. Iya, terima kasih kepada Farah ya. Nah, jadi sesuai yang telah Farah sebutkan tadi, elastisitas merupakan sifat dari suatu benda ketika kita memberi gaya kepada benda tersebut dan gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali seperti semula. Nah, jadi untuk materi hari ini itu berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu materi elastisitas. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum Hooke. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, seperti yang telah ibu tuliskan, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dari hukum Hooke, yang kedua menganalisis hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas. Nah, yang ketiga ada perumusan persamaan terkait hukum Hooke. Nah, untuk selanjutnya ibu akan menuliskan bunyi dari hukum Hooke. Nah, jadi seperti yang telah ibu tuliskan di papan, bunyi dari hukum Hooke itu tersendiri yaitu jika gaya tarik tidak melebihi batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Nah, dari sini dapat kita lihat seperti yang ibu jelaskan pertama tadi, kejadian di ayunan adik kalian. Nah, ketika adik kalian naik ke ayun tersebut, si pegasnya itu pasti akan bertambah panjang. Nah, ketika adik kalian turun, si pegas akan kembali seperti bentuknya yang semula. Nah, untuk selanjutnya itu ada susunan dari pegas. Nah, susunan dari pegas itu ada dua, yang pertama seri dan yang kedua paralel. Untuk seri, ini langsung ibu gambarkan saja ya antara seri dan paralelnya. Setelah itu langsung ibu jelaskan.
Nah, untuk seri bisa dilihat rangkaian pegasnya itu lurus. Nah, jadi kalau paralel itu rangkaian pegasnya itu berdampingan dan bebannya ada di bawah. Bisa dilihat ya. Nah, sedangkan untuk persamaannya sedangkan untuk persamaannya juga berbeda. Yang pertama itu seri. Seri ada 1/KS. K di sini itu sebagai konstanta pada si pegas. Ya, Ibu ulangi, K di sini adalah konstanta pada si pegas. Nah, seri itu ada 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah dan seterusnya. Untuk paralel tersendiri ada KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Nah, jadi agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, di sini Ibu akan membimbing kalian untuk melakukan percobaan terkait dengan hukum Hooke. Nah, jadi nanti Ibu akan membagikan kelompok dengan 3 kelompok saja. Satu kelompok beranggotakan 7 orang. Nanti kita akan melakukan diskusi, serta setelah melakukan diskusi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kalian lakukan. Nah, jadi Ibu harap sekarang kepada anggota kelompoknya untuk duduk di kelompok masing-masing yang telah Ibu bagikan. Nah, baik, untuk selanjutnya perwakilan dari kelompok silahkan mengambil LKPD yang ada di meja Ibu serta bahan dari percobaannya. Nah, baik, setelah kalian mengambil LKPD-nya, tolong diperhatikan ya di LKPD. Nah, jadi tujuan kita melakukan percobaan hari ini yaitu untuk melakukan pembuktian terhadap hukum Hooke. Nah, apa bunyi dari hukum Hooke ini benar, apa salah, nanti kita akan buktikan di percobaan nanti. Nah, untuk tujuan yang kedua ada menganalisis hubungan gaya tarik dan dengan pertambahan panjang pegas. Nah, nanti kita akan membuktikan semua itu di percobaan kita. Nah, jadi di sini Ibu akan membimbing kalian untuk melakukan percobaan yang akan kita lakukan. Nah, jadi apa ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, sekarang mari kita mulai percobaannya. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu ada batang statif, pengait statif, dasar statif, beban dengan masing-masing berat beban 50 kg, dan ada mistar atau penggaris. Langkah pertama yang dilakukan adalah pasangkan batang statif pada dasar statif. Kemudian pasang pengait pada batang statif untuk pegasnya nanti. Lalu, pada bagian bawah, pasangkan kembali batang statif lainnya dengan ditambah penyangga pada batang statif tersebut. Setelah itu, tambahkan pegas tanpa beban pada pengait. Untuk mengambil data yang akan kita analisis, pertama kita harus mengukur terlebih dahulu panjang awal pegas sebelum diberi beban. Setelah didapatkan hasil, jangan lupa dicatat di tabel pengamatan L0. Langkah selanjutnya, untuk mengukur pertambahan panjang pegas, kita harus mengukur pegas yang telah ditambahkan beban. Ini dilakukan secara terus-menerus dengan beban yang ditambahkan sesuai dengan data yang diminta pada tabel pengamatan.
Setelah mendapatkan hasil dari pertambahan panjang pegas, jangan lupa dicatat pada tabel LT. Nilai dari panjang awal pegas dan panjang akhir pegas nantinya akan digunakan untuk mencari nilai pertambahan panjang pegas yang akan diisi pada tabel delta T. Kalian kan telah melakukan percobaannya tadi. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti dari setiap kelompok bisa bertanya kepada kelompok yang tampil. Nah, silakan kepada kelompok pertama dulu ya. Untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah kalian dapat. Nah, tadi Ibu telah meninjau hasil percobaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan meninjau hasil percobaan dari kelompok 3. Nah, ini di pertanyaannya, yang pertama sebutkan apa yang terjadi saat pegas tanpa beban. Nah, panjang pegas tidak mengalami perubahan. Ya, benar sekali ya. Jadi panjang pegas itu tidak mengalami perubahan apabila tidak ada beban pada si pegas. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada pegas bila terus-menerus ditambah beban? Nah, untuk jawabannya panjang pegas akan terus bertambah. Nah, ini juga benar jawabannya, yaitu apabila kita terus-menerus menambah beban pada pegas juga akan bertambah panjang sesuai dengan beban yang kita tambah. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas? Jawabannya sebanding. Nah, ini benar sekali. Ini bisa dilihat ya di data yang mereka dapat pada tabel. Nah, jadi gaya tarik ini itu sebanding hubungannya. Maksudnya gaya tarik dengan pertambahan panjang itu sebanding. Bisa dilihat semakin besar gaya tariknya, ya, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar nilainya. Nah, maka dari hasil praktikum kita tadi itu dapat kita tulis seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti di percobaan tadi, pegas sebelah sini ini tidak ada beban pada si pegas. Nah, jadi itu tidak ada gaya tarik pada si pegas, tidak ada tarikan, sehingga si pegas tidak bertambah panjang. Nah, sedangkan pada kondisi di sini itu ada beban. Nah, si pegas dia akan bertambah panjang karena ada beban. Nah, di sini bisa kita buat sebagai L0, yaitu L awal si pegas. Nah, di sini sebagai LT, yaitu panjang akhir si pegas setelah diberikan beban. Dan ini delta L-nya. Nah, delta L di sini adalah pertambahan panjang seperti di praktikum tadi. Nah, beban di sini ini bisa kita buat di sini F. Apa F di sini? Yaitu F sebagai gaya tarik. Nah, maka dapat kita buat grafik dari hasil percobaan kita tadi. Nah, tadi kan gaya tarik ini sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Nah, karena ini sebanding, maka gaya grafiknya itu naik. Nah, grafiknya itu naik. Karena itu sebanding, maka grafiknya naik seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwa semakin besar gaya tarik pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang si pegas. Nah, di sini konstantanya yaitu F per delta L. Nah, ini untuk mencari konstanta si pegas. Jadi dari hasil percobaan
pembukaan kita tadi dan juga Ibu telah menjelaskannya. Apa ada yang bisa menyimpulkan tentang praktikum dan untuk materi kita hari ini? Ya, silakan Afra. Iya, terima kasih kepada Afra. Nah, sesuai yang telah Afra katakan tadi, bunyi dari hukum Hooke itu, jika gaya tarik menarik melebihi batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya tariknya. Nah, untuk selanjutnya Afra tadi juga menyebutkan bahwa rangkaian pegas itu ada dua, yang pertama seri dan paralel. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya ada yang masih belum paham? Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, karena kalian sudah paham semua, sekarang Ibu nih yang tanya sama kalian. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan gaya tarik pegas dengan pertambahan pegas nggak? Maaf Ibu ulangi, ada yang bisa menjelaskan nggak hubungan gaya tarik pada pegas dengan pertambahan panjang pegas? Siapa yang bisa? Iya, silahkan Farah. Iya, benar kata Farah. Jawaban dari Farah benar ya. Hubungan gaya tarik pegas dengan pertambahan panjang pegas itu sebanding. Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang dari si pegas itu. Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menyebutkan kembali bagaimana bunyi hukum Hooke? Ya, Pak Dia, silahkan. Iya, terima kasih Pak Dia. Nah, jadi sesuai dengan yang Pak Dia sebutkan tadi, bahwa bunyi dari hukum Hooke itu merupakan jika gaya tarik tidak memiliki batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya tariknya. Nah, jadi untuk materi hari ini Ibu cukupkan karena pun mengingat waktunya sudah habis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang usaha dan energi. Ibu minta kalian membaca tentang materi tersebut dan membuat rangkuman. Oke? Nah, nanti Ibu akan memeriksa rangkuman tersebut. Nah, jadi dan jangan lupa nanti ini dicabut kembali ya untuk kelompok 3 ya. Nah, jadi Ibu cukupkan untuk hari ini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.